Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, salam jumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, yang merupakan submateri dari bab 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi ini nanti kalian catat di buku catatan kalian, dan sementara kalian proses mencatat, silakan ditekan pause sampai selesai mencatat, kemudian dilanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, membedakan penyerbukan dan pembuahan. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang kelima, menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Dan yang keenam, menjelaskan jenis-jenis penyebaran biji berdasarkan perantaranya. Itulah tujuan kita. Diharapkan kalian bisa menyesuaikan dengan pengetahuan yang harus kalian miliki dari 6 tujuan tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin. Dan yang kedua, secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae dapat kalian lihat pada tabel di bawah ini, di mana digolongkan menjadi beberapa cara. Di sini ada tabel, ada nomor, jenis atau caranya, contoh tumbuhannya apa, dan sifat terjadinya, dalam hal ini alami atau buatan. Yang pertama, jenis rhizoma. Contoh tumbuhannya jahe, bisa jadi lengkuas. Sifat terjadinya secara alami. Contoh yang kedua, stolon. Contohnya alang-alang atau dalam bahasa odana. Sifat terjadinya secara alami. Dan yang ketiga, umbi lapis. Contoh tumbuhannya bawang merah, terjadinya secara alami. Yang keempat, umbi batang. Contoh tumbuhannya kentang dan terjadinya secara alami. Yang kelima, tunas adventif daun.
contoh tumbuhannya cocor bebek, terjadinya secara alami. Dan yang keenam, cangkok, contoh tumbuhannya mangga, terjadinya secara buatan. Yang ketujuh, merunduk, contoh tumbuhannya bunga alamanda, terjadinya secara buatan. Yang kedelapan, stek, contoh tumbuhannya ubi kayu atau tebu, terjadinya secara buatan. Menyambung atau mengenten, contoh tumbuhannya bunga bougainville atau bunga kertas, terjadinya secara buatan. Yang kesembilan, menyambung. Yang ke-10, menempel atau okulasi, bisa diterapkan pada tumbuhan jeruk, terjadinya secara buatan. Yang alami maksudnya bisa terjadi secara alamiah, sedangkan yang buatan dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif secara kawin yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang didahului peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Adapun organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae adalah bunga. Gambar berikut menunjukkan bunga dan bagian-bagiannya. Yang pertama, putik, yang merupakan organ kelamin betina. Berikutnya, mahkota, yang berfungsi sebagai hiasan atau penarik agar hewan-hewan datang bisa membantu penyerbukannya. Yang berikutnya, benang sari, yang berperan sebagai organ kelamin jantan. Berikutnya, kelopak dan tangkai bunga. Kita lanjut, apa itu penyerbukan? Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan digolongkan menjadi dua secara besar, yaitu pertama berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantara tersebut digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, anemogami, perantara yang membantunya angin, contohnya jagung. Entomogami, perantara yang membantunya serangga, dan contoh tumbuhannya mangga. Yang ketiga, ornitogami, perantara yang membantunya burung, contoh tumbuhannya durian. Yang keempat, chiropterogami, perantara yang membantunya kelawar, dan contoh tumbuhannya adalah kapuk. Dan yang kelima, antropogami, perantara yang membantunya adalah manusia, contoh tumbuhannya adalah salak. Kemudian yang berikutnya, penggolongannya berdasarkan asal serbuk sarinya, di mana digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Jika asal serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri atau dalam satu bunga yang sama.
Yang kedua, penyerbukan tetangga. Jika serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama atau tumbuhan itu juga. Dan yang ketiga, penyerbukan silang. Jika serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong jenis yang sama atau tumbuhan jenis sama. Sedangkan yang keempat, penyerbukan bastar. Jika asal serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Kita lanjut ke peristiwa pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dengan bakal buah dan bakal biji. Adapun proses dari pembuahan tersebut dapat dijelaskan dengan peta konsep ini, di mana di bagian kiri ada peta konsep dan bagian kanannya adalah keterangan. Di mana peta konsep yang angka-angka di dalam, maksud saya yang kata-kata di dalam kotak itu di sebelah kiri menunjukkan kata-kata inti, sedangkan angka-angka yang tertulis di luar merupakan kata penghubung yang penggantinya ada di sebelah kanannya atau di keterangan. Jadi pembacaan peta konsep tersebut merupakan penjelasan dari peristiwa pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Cara membacanya, serbuk sari, kemudian kita lihat nomor 1, menghasilkan, berarti serbuk sari menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian kita lihat nomor 2, inti generatif membelah menjadi 2, yaitu sel sperma 1 dan sel sperma 2. Sel sperma 1 membuahi inti sel telur yang akan membentuk zigot atau bakal individu. Kita pindah ke 5, yaitu membuahi. Berarti sel sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nomor 6, membentuk, berarti inti kandung lembaga yang akan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Diharapkan kalian bisa mengerti proses dari penjelasan tersebut. Selanjutnya adalah kita lanjut ke penyebaran biji pada tumbuhan Angiospermae. Agar biji-biji yang dihasilkan oleh tumbuhan tidak terkumpul di bawahnya pohon penghasilnya dan dia bisa berkembang, maka biji tersebut harus tersebar agar bisa tumbuh dengan baik. Adapun jenis-jenis penyebaran biji berdasarkan perantaranya dapat kita lihat di tabel berikut ini. Yaitu yang pertama, di situ ada jenis penyebaran, perantara yang membantunya, dan contoh tumbuhannya. Yang pertama, anemocori. Jenis anemocori, perantara yang membantunya adalah angin. Contoh tumbuhannya bunga dandelion. Atau biasa yang kalian main-mainkan yaitu taringe-ringe. Kemudian yang kedua, jenis penyebarannya hidrokori. Jika
perantara yang membantunya adalah air. Contohnya kelapa. Ya, kelapa ringan dan kuat sehingga hanyut di bawah air, akhirnya tersebar pada tempat di mana dia berada di situ. Sedangkan yang ketiga, entomokori. Jika penyebarannya dibantu oleh serangga, contoh tumbuhannya adalah tembakau. Biji tembakau dibawa pergi oleh semut misalnya. Yang keempat adalah chiropterokori. Jika perantaranya membantunya adalah kelawar. Contohnya adalah jambu mete atau jambu yang kalian kenal di sini. Kemudian yang kelima, ornitokori. Jika perantara yang membantunya adalah burung. Contohnya adalah benalu atau tain susuru dalam bahasa Muna. Dan yang keenam adalah mamokori. Jika hewan yang membantunya adalah hewan mamalia, contohnya kopi yang disebarkan oleh hewan luwak. Dan yang ketujuh adalah antropokori. Jika penyebarannya dibantu oleh manusia, contohnya padi atau jagung yang ditanam oleh manusia di kebun. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Diharapkan kalian bisa memahami dari materi tersebut, sesuaikan dengan tujuannya. Apa kalian sudah menguasai dari tujuan-tujuan yang sudah disampaikan tadi? Selanjutnya kalian menunggu penilaian harian yang akan diupload melalui WA group nanti linknya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai ibadah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.